نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwati iman, jamaah sidang salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan nikmat Allah yang tiada terkira ragamnya ini, tidak ada ungkapan yang lebih pantas untuk kemudian kita ucapkan sebagai bentuk syukur kepadanya kecuali hanyalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah atas anugerah dan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah anugerah umur panjang dan anugerah kesehatan yang afiah. Sehingga di pagi hari ini kita dapat hadir, kita dapat berjumpa, bermuajahah di hari raya Idul Adha yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada uswah kita, kepada qudwah kita, suri tauladan kita. Beliaulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya yang akan terus konsisten menjalankan sunnah-sunnahnya. Ikhwati iman, jamaah sidang salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Sesuai dengan akar katanya, kurban ini berasal dari bahasa Arab, yakni qurba yaqrubu qurbanan, yang bermakna mendekat. Maksudnya adalah yakni upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik dengan berbagai macam peribadatan, baik dilakukan secara lahir maupun secara batin. Ikhwati iman rahimakumullah, bahkan di dalam bahasa Indonesia kata kurban yang diawali dengan huruf qaf kemudian diserap menjadi kurban, yang dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan dalam bahasa Indonesia yang lain, kalimat kurban kemudian diserap sebagai kata korban yang bermakna bahwa ada pihak yang menderita akibat sebuah peristiwa dan perbuatan jahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Maka ibadah kurban memiliki akar pondasi dan memiliki sejarah yang panjang. Maka di antara sejarah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita adalah tentang peristiwa kurbannya anak Nabi Adam alaihi salam, yakni Qabil dan Habil. Kemudian kisah yang berikutnya adalah kisah yang datang dari Nabi Ibrahim alaihi salam serta putranya Nabi Ismail alaihi salam. Dan Al-Quran menceritakan kepada kita semua tentang hal tersebut. Di antaranya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat yang menceritakan kurbannya dua putra Nabi Adam alaihi salam antara Qabil dan Habil. Yang kemudian Allah mengatakan watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat, ceritakanlah tentang kisah dua anak Adam, yakni Habil dan Qabil, dengan benarnya. Ketika keduanya mempersembahkan hewan kurban atau ketika keduanya mempersembahkan kurban kepada Allah, maka diterima dari salah satu seorang dari mereka berdua, yakni Habil, dan ditolak dari mereka berdua, yakni Qabil. Maka kemudian Qabil pun berkata, aku akan membunuhmu. Dan Habil pun berkata, sesungguhnya Allah hanya akan menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Ikhwat iman rahimakumullah. Singkat cerita, dijelaskan dalam sebuah tafsir yang dikarang oleh Ibnu Katsir bahwa Qabil saat itu dia adalah seorang petani yang kemudian ia berkorban menggunakan hasil pertanian miliknya. Sedangkan Habil dia adalah seorang peternak yang kemudian ia berkorban dengan hewan ternaknya. Lalu apa yang membedakan dari keduanya? Mengapa korban milik Qabil ditolak oleh Allah, kemudian korban milik Habil diterima oleh Allah? Ternyata usut punya usut. Qabil memberikan hasil dari pertaniannya, dari buah-buahannya, dari hasil kebunnya, diberikan kepada Allah dengan hasil yang buruk. Sedangkan Habil ia memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah kurban hewan yang terbaik yang ia miliki. Inilah mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kurban milik Habil dibandingkan Qabil. Maka saat itu Qabil yang mengetahui bahwa kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa hasad, muncul rasa dengki, sehingga ia mengatakan la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Qabil pun membawa sebuah batu dan memukulkan kepada kepala Habil sehingga Habil pun meninggal. Ikhwat iman jamaah sidang salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Kemudian kisah yang kedua, yakni kisah tentang Khalilullah Ibrahim alaihi salam berserta juga dengan putranya Ismail alaihi salam, yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya. Dan hal ini pun terlukis indah, terkenang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu, yakni Nabi Ismail alaihissalam, sampai umurnya sanggup dan berusaha bersama dengan ayahnya Ibrahim alaihissalam, maka Ibrahim pun berkata kepadanya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat
di dalam mimpiku bahwa aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, berikan pendapatmu tentang hal ini. Maka kemudian Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh keimanan menjawab terhadap pertanyaan ayahnya. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah jika itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk bagian dari orang-orang yang bersabar. Ikhwati iman jamaah sidang salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua kisah yang tadi disebutkan, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Di antaranya yang pertama adalah yakni kerelaan dan keikhlasan. Kerelaan berkorban yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendaknya kita terapkan pada semua aspek kehidupan. Yakni dalam hal ini orang-orang yang diberikan kelapangan rezeki untuk melaksanakan amalan ini dalam setiap aspeknya. Yang diberikan kekayaan, silahkan berkorban dengan hartanya. Yang diberikan kekayaan ilmu, silahkan berkorban dengan ilmunya. Yang diberikan kekayaan keterampilan, silahkan berkorban dengan keterampilannya. Yang diberikan waktu luang, silahkan berkorban dengan waktu luangnya tersebut. Selain itu, hendaklah ia senantiasa untuk berkorban atau bahkan berkorban meninggalkan kepentingannya pribadi, meninggalkan kepentingan keluarganya, meninggalkan kepentingan kelompok atau bahkan organisasinya. Hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan yang lebih bermaslahat, yakni untuk agama, untuk masyarakat, bangsa dan negaranya. Ikhwati iman rahimakumullah. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka berkorban dengan harta mereka, dengan jiwa mereka demi mempertahankan agama. Mereka rela mengorbankan semuanya. Setelah itu dilanjutkan oleh perjuangan yang dilakukan oleh para tabi'in, dilakukan oleh para penerusnya hingga saat ini. Apa yang kemudian menyebabkan mereka berkorban? Tiada lain, mereka berkorban demi tegak dan mulianya agama Islam. Ikhwati iman jamaah rahimakumullah. Maka tanpa adanya kerelaan dan keikhlasan berkorban, maka janganlah kita mengharapkan datangnya kemuliaan. Janganlah kita mengharap datangnya kejayaan yang kita cita-citakan. Sungguh kejayaan itu hanya akan datang dengan orang yang ingin berkorban, dan tidak akan datang kepada mereka yang tidak ingin berkorban. Maka mereka yang ingin memiliki kejayaan tanpa adanya pengorbanan, ini hanyalah sebuah mimpi dan angan-angan yang tidak akan mungkin terwujud. Ikhwati iman jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan marilah kita sama-sama tengok juga perjuangan para tokoh pahlawan yang bagaimana mereka dahulu mengorbankan seluruh kemampuannya hanya untuk menjadikan negara kita menjadi jaya, menjadi mulia. Di antaranya adalah kita kenal dengan seorang yang bernama Fatahillah. Bagaimana beliau dengan ribuan pasukannya yang berbulan-bulan berjuang membebaskan tanah Sunda Kelapa. Bahkan beliau mampu mengusir Portugis saat itu. Kemudian kita kenal juga seorang pahlawan yang bernama Sultan Hasanuddin dari Goa Makassar, yang kemudian diberikan gelar julukan ayam jantan dari VOC Belanda. Bagaimana beliau berjuang mengusir penjajah Belanda saat itu. Bahkan juga kita kenal seorang pejuang yang bernama Pangeran Diponegoro. Bagaimana kemudian juga beliau berperang melawan pemerintah kolonial Belanda, bahkan tidak tanggung-tanggung saat itu. Beliau berkorban, beliau berjuang dengan orang-orang yang saat itu diprediksi jumlah korban yang meninggal dari orang-orang Jawa adalah sekitar 200.000.
Kemudian juga menelan korban sebanyak 8.000 orang tentara Belanda, dan sampai-sampai juga kas negara Belanda dikuras sampai 20 juta gulden. Ini menunjukkan ikhwafillah, perjuangan yang mereka lakukan bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Mereka melakukan ini adalah untuk bagaimana menjadikan agama Islam, menjadikan Republik Indonesia ini semakin jaya, semakin mulia. Kemudian dilanjutkan perjuangannya oleh perjuangan-perjuangan yang terorganisasi. Di antaranya adalah berdirinya Budi Utomo, berdirinya Sarekat Islam, berdirinya Sarekat Dagang Islam, berdirinya Muhammadiyah, berdirinya Persis Persatuan Islam, berdirinya Nahdlatul Ulama, dan yang lainnya. Dan apa yang kemudian mereka perjuangkan? Dan mereka memperjuangkan yakni untuk kejayaan negeri Nusantara ini. Mereka berjuang bukan hanya demi kepentingan pribadi, dan buahnya adalah kemerdekaan pada tahun 1945 menjadi tonggak sejarah perjuangan para pejuang kita. Ikhwati iman jamaah sidang salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah dengan membuang sifat-sifat hewaniyah yang tercermin pada praktek-praktek hidup yang tidak sesuai tuntunan agama. Seperti contohnya adalah ketamakan dan keserakahan dan egoisme yang selalu terkukung di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita. Karena sungguh sifat-sifat tersebut sangat berbahaya di dalam kehidupan manusia. Karena kehancuran seorang ataupun sebuah masyarakat atau bahkan bangsa ini bermula dari sifat-sifat yang tidak terpuji tersebut. Bisa kita lihat, keserakahan pada dunia akan melahirkan pribadi-pribadi yang gila terhadap pangkat, pribadi-pribadi yang akan gila terhadap jabatan dan kedudukan, bahkan gila terhadap harta, yang juga diikuti dengan hawa nafsu syaitan. Oleh karena ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, demi mendapatkan kesenangan duniawinya, mereka rela melakukan segala cara untuk mendapatkan kesenangan tersebut. Maka tidak salah kemudian kita melihat di tengah-tengah kondisi negara kita, orang-orang yang melakukan korupsi seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa. Orang-orang yang kemudian ingin mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, ia lakukan dengan tidak halal, dengan cara-cara yang premanisme, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan agama dan negara. Mereka melakukan intimidasi, mereka melakukan hal-hal yang kemudian merugikan orang lain. Dan inilah praktek-praktek yang terjadi saat ini. Sesuatu yang kemudian harus kita jauhi, karena tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh uswah-uswah kita terdahulu, baik itu dari para nabi, para sahabat, dan para pejuang-pejuang yang ingin menegakkan syariat Islam, yang ingin menjadikan negara Indonesia menjadi mulia. Ikhwati iman jamaah sidang Jumat, ikhwati iman jamaah sidang salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat egoisme yang akan menjadikan manusia tidak peduli terhadap sesamanya. Ia tidak mau tahu tentang kondisi tetangganya. Ia tidak mau tahu tentang kondisi siapa yang berada di sana, bagaimana kondisi orang yang berada di sana. Yang ia pentingkan adalah bagaimana dirinya bisa bahagia. Yang ia pikirkan adalah bagaimana keluarganya bisa bahagia. Yang ia pikirkan adalah bagaimana kelompoknya bisa bahagia. Maka ikhwati iman rahimakumullah, sifat inilah yang akan kemudian menjadikan bangsa dan negara kita menjadi terpuruk dan tidak memiliki harga diri lagi. Ikhwati iman sidang salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar dari kisah pengorbanan Habil, belajar dari kisah pengorbanan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi salam, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para pejuang setelahnya,
Maka dapat kita simpulkan bahwa kerelaan untuk berkorban merupakan jalan mendapatkan kemuliaan dan jalan mendapatkan kejayaan. Oleh karena itu, bertepatan dengan momentum Hari Raya Kurban Idul Adha ini, mari kita tumbuhkan sifat-sifat mulia tersebut dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, dalam diri masyarakat kita. Korbankanlah harta kita, korbankanlah tenaga kita, korbankanlah ilmu kita, korbankanlah waktu yang kita miliki untuk mendidik, untuk membina masyarakat, agar masyarakat kita menjadi orang yang peduli dan mau berkorban untuk membantu saudara-saudaranya yang lemah. Dan untuk membantu saudara-saudara kita, tidak hanya kita lihat orang yang berada di sekitar saja. Karena bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki perasaan bahwa siapapun mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pula adalah saudara kita. Maka di antara orang-orang yang saat ini bisa kita bantu adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hingga saat ini, bahkan kemarin saat hari Arafah, tepat di Khan Yunis, orang-orang laknatullahi alaihim Zionis Israel, mereka meluncurkan rudal-rudalnya terhadap pengungsian saudara-saudara kita di Gaza. Tidak sedikit dari anak-anak, orang tua yang menjadi korban atas serangan tersebut. Hingga saat ini, yang kita saat ini sedang berbahagia, sedang menikmati euforia Hari Raya Idul Adha, namun saudara-saudara kita di sana masih mendapatkan serangan-serangan. Mereka masih mendapatkan kesulitan-kesulitan. Terlebih lagi blokade yang dilakukan oleh Zionis laknatullahi alaihim. Mereka sulit mendapatkan fasilitas kesehatan. Mereka sulit untuk bisa kemudian hidup dengan tenang. Bahkan sampai kepada mereka sulit mendapatkan air minum yang layak. Dan pada akhirnya mereka minum air limbah atau bahkan air bekas sisa hewan ternaknya, saking untuk bisa menyambung hidup mereka di dunia ini. Ikhwati iman jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah, meneladani kisah daripada Habil dan Nabiullah Ismail dan Ibrahim alaihissalam, adalah kita membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Dan kita berterima kasih kepada lembaga-lembaga yang sudah menggalang dana, mengalihkan hewan kurban yang tadinya di Indonesia barangkali, kemudian diserahkan kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pahala yang besar kepada mereka yang telah berjuang membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ikhwati iman, jamaah sedang salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhir khutbah ini, dengan penuh khusyuk dan penuh kerendahan hati, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala sifat-sifat hewaniah yang buruk yang dapat menghinakan dan menghancurkan kehidupan kita sendiri, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan agama kita. Di sisi lain, marilah kita sama-sama tanamkan dan kita tumbuh suburkan kembali sifat-sifat kepedulian, rela berkorban dan membuang sifat egoisme jauh-jauh dari diri kita. Semoga dengan doa ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberikan kekuatan untuk mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi setiap apa yang menjadi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.